general kalau dipelet sama tante lo sendiri. Wah gila sih, nasi gila. Gak masuk akal kan, cuancur banget sih. Nah ternyata ada kejadian yang terjadi di Jawa Timur. Itu sekitar tahun 2000 awal lah. Ada seorang ibu, sebut aja namanya Julia. Julia ini seorang janda, punya 3 anak laki-laki. Namanya Ari, Andi, dan Adit. Cerita yang mau gue cerita ini cerita tentang Adit yang dipelet sama tania sendiri tuh. Julia ini nikah muda, jadi anak-anaknya sudah cukup berdua sekarang. Dan jarak mereka tuh gak terlalu jauh. Anak yang paling bungsu, si Adit yang tadi gue bilang, itu tuh udah kuliah dan bisa dibilang yang paling ganteng lah di antara abang-abangnya. Singkat cerita, Julia itu nikah sama cowok duda namanya Roy. Akhirnya mereka semua pindah lah, tinggal satu rumah bersama sama bapak tirinya si Roy ini. Si Roy bapak tirinya Adit punya adik perempuan. Nah adiknya ini namanya Santi. Si tante Santi ini bisa dibilang kayak perempuan tua lah, dan belum nikah-nikah. Jadi kayak si tante Santi ini kita nggak tahu lah kenapa dia belum nikah. Tak dia pikir atau gimana. Tapi harusnya di umur yang hampir 40 tahun ini harusnya sudah nikah ya, cewek ya. Pada umumnya gitu sih, pada umumnya kan. Dan bisa dibilang Santi ini mukanya nggak cakep, biasa gitu. Karena si Santi ini deket banget sama abangnya si Roy. Ya sering lah akhirnya dia main ke rumah Roy. Kan sekarang juga Roy udah punya istri anak kan. Ini pasti nyamperin ke rumah Roy ini ya, pasti ketemu lah sama Julia dan anak-anaknya. Ya. Sampai suatu hari pas Adit lagi nggak ada kuliah dan di rumah aja, si tante Santi ini nyamperin lah nih ke rumah si Roy. Karena ngeliat Adit ini ganteng, tinggi, ternyata tante Santi ini lama-lama naksir sama Adit. Ya padahal kan itu anak sambungnya abang sendiri kan. Tante Santi makin sering lah tuh main ke rumahnya, dan selalu cari kesempatan buat ngobrol sama si Adit ini. Di situ Adit tuh cuma big nice aja lah ke tante tirinya, karena kan ya dia mikir ya udah ambil tante sendiri ini kan sopan-sopan respect aja lah. Tapi lama-lama Roy itu merasa kayak ada yang aneh nih. Tapi lama-lama si Roy merasa ada yang aneh nih sama adiknya, karena kok tiap selalu datang rumah mainnya kok Adit mulu, si anak tirinya terus. Akhirnya Roy ngajak ngobrol nih sama adiknya Santi yang berdua doang. Ditanya tuh ke Santi kayak sebenarnya ada apa. Barulah Santi ngobrol, ngaku nih kabarnya ke Roy. Si Santi bilang ke Roy, kalau ternyata Santi itu naksir sama anak bungsunya yaitu Adit. Adit lah Roy di situ. Tapi Santi itu belum perlu bilang dan meyakinkan Roy kalau dia itu pernah naksir dan suka banget sama Adit. Santi mohon-mohon ke Roy dengan alasan ya, masa 3 bulan ya tadi udah perawan tua, malah laku, apalagi sekarang dia suka sama yang deket banget nih sama si Adit kan. Minta Iwan tuh ini dong sih. Iya. Nah akhirnya ibu lah si Roy kayak bisa terus kasihan sama adiknya sendiri. Tapi si Roy bilang lah bener-bener objektif kalau ya nggak mungkin lo bisa ngambil hati Adit. Mana mau Adit sama lo, makanya tua juga dan lo tuh adik gua. Oke. Dan situ akhirnya Santi bilang Bignat, ternyata Santi tuh udah punya rencana sendiri buat narik hatinya si Adit, yaitu dengan cara masih pelet. Aduh. Santi cerita kalau dia tuh udah sempat kedukun buat minta ajajian kulit itu. Ya lo sama sangka, ternyata si Roy itu mendukung rencana Santi dan support apa yang dilakuin sama adiknya ini. Jadi secara sadar Roy mau ngebaca rencana adiknya yang dalam kutip ya rada bulus juga otaknya. Apa yang Santi minta dilakuin sama Roy? Santi tuh bilang ke Roy kalau dia itu minta fotonya Adit dan minta Roy buat ngasih minuman kayak semacam jamu yang harus dikasih Khalid setiap hari. Dan cuma itu, Santi gue bilang kalau dia itu butuh bulu kemaluan Adit buat jadi salah satu syarat dia peletnya itu. Anjir, gimana tuh ngambilnya? Nah ini gue cerita nanti. Jadi intinya kayak pelet yang dipakai sama Santi cuma satu but ada 3 jenis pelet. Akhirnya diam-diam Roy tuh ngambil fotonya Adit di kamar Adit pas Adit lagi main di rumah. Dikasih nih fotonya Adit ke adiknya Santi, dibaca langsung ke mantranya. Jadi singkatnya but mantra kayak gini nih. Bismillahirrahmanirrahim niat ingsun pademuan pamujine lanang siji sinta dadam-dadam dari pamasi ingsun sarene kelingan ingsun manane kemutan ingsun mugi kensaken ben tresno iad manut niat ingsun kanggo kam mas titik-titik disebutlah nama Adit ini nah panjangnya. Oke, itu sebenarnya masih panjang lah tapi segitu aja tuh mantranya ya yang gue bacain. Oke. Santi itu tuh membaca mantra tadi gue bilang itu tuh sudah 7 kali sambil ngeliatin fotonya Adit aja dan gak hidup sama sekali selama proses pembacaan itu. Selain itu mulai besokannya
Si Adit ko dikasih minuman murah, kaya semacam dia sama Roy sama bokapnya. Si Roy sih bilang alasannya buat kesadaran Adit. Tiap hari dikasih dan dipaksa tuh. Si Adit buat minum itu. Jamu itu tuh udah dikasih mantra sama Santi. Dan jamu itu udah dicampur juga sama air oleh Santi. Jadi bisa dibilang pelet ini pelet yang bagus banget lah buat diketatingnya Adit. Dan katanya itu nama pelet itu pelet ajian Joyo Sampurno. Nih.